Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Izin memperkenalkan diri, nama saya Linka Rizky Makfira dengan NPM 20506003. Saya di sini sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Sebelumnya, kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Arifin Ahmad, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Konsep Dasar Bahasa Indonesia yang telah memaparkan materi ini kepada kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi presentasi kami dengan mata kuliah Konsep Dasar Bahasa Indonesia SD dan Lab yang berjudul Konsep Dasar Sastra dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar. Sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 10. Yang pertama di sini ada Anggia Lukita Dewi dengan NPM 2050625 sebagai pemateri ketiga. Yang kedua di sini ada Linka Rizky Makfira dengan NPM 20506.003 sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Dan yang terakhir di sini ada Raihana Azhari Septiani dengan NPM 2050629 sebagai pemateri kedua. Baik, langsung saja di sini ada materi yang pertama, hakikat pembelajaran sastra yang akan dijelaskan oleh saya sendiri sebagai pemateri pertama. Hakikat pembelajaran sastra. Pembelajaran sastra di sekolah dasar adalah pembelajaran sastra anak. Sastra anak adalah karya sastra yang secara khusus dapat dipahami oleh anak-anak dan berisi tentang dunia yang akrab dengan anak-anak, yaitu anak yang berusia antara 6-13 tahun. Sifat sastra anak adalah imajinasi semata bukan berdasarkan fakta. Unsur imajinasi ini sangat menonjol dalam sastra anak. Hakikat sastra anak harus sesuai dengan dunia dan alam kehidupan anak-anak yang khas milik mereka dan bukan milik orang dewasa. Sastra anak bertumpu dan bermula pada penyajian nilai dan imbauan tertentu yang dianggap sebagai pedoman tingkah laku dalam kehidupan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran sastra di sekolah dasar. Yang pertama, menumbuhkan kesenangan pada buku. Yang kedua, menginterpretasi bacaan sastra. Yang ketiga, mengembangkan kesadaran bersastra. Dan yang terakhir, mengembangkan apresiasi. Pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Yang pertama, pembelajaran bahasa menyeluruh. Whole language approach adalah suatu pendekatan terhadap pembelajaran bahasa secara utuh. Artinya, dalam pengajaran bahasa, kita mengajarkannya secara kontekstual, logis, kronologis, dan komunikatif, serta menggunakan setting yang real dan bermakna. Baik, materi yang selanjutnya, lanjutan dari materi pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar, yang akan dijelaskan oleh pemateri kedua, yaitu Raihana Azhari Septiani. Untuk Raihana, kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Raihana Azhari Septiani dengan nomor NPM 205060029. Saya pemateri kedua akan melanjutkan. Pembelajaran keterampilan proses adalah pembelajaran dengan mengembangkan keterampilan-keterampilan memproses perolehan sehingga siswa mampu menemukan dan mengembangkan fakta dan konsep serta menumbuh kembangkan sikap dan nilai. Jadi, maksud dari kegiatan keterampilan proses diantaranya itu mengobservasi atau mengamati, termasuk di dalamnya itu menghitung, mengukur, mengklasifikasi, mencari hubungan ruang atau waktu, membuat hipotesis, merencanakan penelitian atau eksperimen, mengendalikan variabel, menginterpretasikan atau menafsirkan data, menyusun kesimpulan sementara, meramalkan, menerapkan, dan mengkomunikasikan. Dan adapun pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, yaitu Vakem atau joyful learning. Vakem adalah pembelajaran yang menciptakan variasi, kondisi eksternal dan internal dengan melibatkan siswa secara aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan sehingga pembelajaran lebih efektif.
Dalam hal ini perlu diciptakan suasana yang demokratis dan tidak ada beban baik bagi guru maupun siswa dalam melakukan proses pembelajaran. Tentunya untuk mewujudkan proses pembelajaran yang menyenangkan, guru harus mampu merencana atau merancang pembelajaran dengan baik, memilih materi yang tepat, serta memilih dan mengembangkan strategis yang dapat melibatkan siswa secara langsung dan optimal. Selanjutnya yaitu ada prinsip pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Yang pertama ada prinsip fungsional. Pembelajaran bahasa Indonesia yang berprinsip fungsional pada hakikatnya sejalan dengan konsep pembelajaran yang komunikatif dalam pelaksanaannya dalam melatih siswa menggunakan bahasa baik lisan maupun tulisan. Yang kedua ada prinsip kontekstual. Pembelajaran bahasa Indonesia yang berprinsip kontekstual adalah pembelajaran yang mengkaitkan materi yang diajarkan dengan dunia nyata. Yang ketiga yaitu ada prinsip apresiatif. Pembelajaran bahasa Indonesia yang berprinsip apresiatif lebih ditekankan pada pembelajaran sastra. Hal ini mengandung arti bahwa prinsip pembelajaran yang digunakan adalah menyenangkan. Yang keempat yaitu ada prinsip humanisme, rekonstruksionalisme, dan progresif, yaitu manusia secara fitrah memiliki bekal yang sama dalam upaya memahami sesuatu. Implikasi wawasan ini terhadap kegiatan pengajaran bahasa Indonesia adalah yang pertama, guru bukan merupakan satu-satunya sumber informasi. Dua, siswa disikapi sebagai subjek belajar yang secara kreatif mampu menekankan pemahaman sendiri. Ketiga, dalam proses belajar mengajar, guru lebih banyak bertindak sebagai model. Yaitu pembelajaran apresiasi sastra, persiapan pembelajaran. Tahap persiapan pembelajaran apresiasi sastra anak di sekolah dasar bagi seorang guru dapat menyangkut dengan dirinya, yaitu yang pertama, mempersiap fisik, yang kedua, persiapan mental, yang ketiga, fisik seorang guru harus sehat jasmaninya, tidak sakit-sakitan, yang keempat, mentalnya pun harus sehat, jiwanya tidak sakit-sakitan. Sementara hal itu, teknis yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama yaitu memilih bahan ajar. Bahan ajar dapat diperoleh dari buku-buku bacaan sastra anak di perpustakaan sekolah, perpustakaan pemerintahan daerah, toko buku ataupun buku pelajaran sekolah yang sudah tersediakan. Yang kedua yaitu menentukan metode pembelajaran. Adapun metode pembelajaran yang cocok dapat digunakan untuk anak sekolah dasar yaitu metode berkisah, metode pembacaan, metode peragaan, metode tanya jawab, dan metode penugasan. Selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran apresiasi sastra anak di sekolah dasar dapat dimulai dari kegiatan pra-KBM, yaitu kegiatan belajar mengajar, hingga KBM di kelas. Kegiatan pra-KBM dapat dilakukan dengan memberi salinan atau kopi teks sastra, diberi tugas membaca, menghafal, meringkas, atau mencatat dan menemukan arti kata-kata sukar yang terdapat dalam teks sastra. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran apresiasi sastra itu hendaknya mengandung 3 komponen dasar evaluasi, yaitu yang pertama, kognisi. Kognisi itu artinya lebih mengutamakan pengetahuan, bernalar, atau pengembangan daya pikir sebagai kecerdasan otak. Yang kedua yaitu ada afeksi. Afeksi artinya yaitu lebih mengutamakan unsur perasaan atau emosional. Yang ketiga yaitu keterampilan. Keterampilan itu artinya lebih mengutamakan kemampuan siswa untuk menyelesaikan tugas. Baik, materi yang selanjutnya di sini ada konsep dasar sastra dan manfaat sastra dalam pendidikan yang akan dijelaskan oleh pemateri ketiga yaitu Anggia Lukita Dewi. Untuk Anggia kami persilahkan.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Raihana. Konsep dasar sastra dan manfaat sastra dalam pendidikan. Sastra adalah suatu kegiatan kreatif, sebuah karya seni. Keberadaan sastra dalam kehidupan manusia telah menyedot perhatian dari para penikmat seni. Sebagai salah satu seni, sastra memiliki konsep dasar yang menjadikan sastra berbeda dengan seni lainnya. Ada 4 konsep yang akan dibahas dalam perkuliahan ini, yaitu yang pertama adalah kaidah sastra, yang kedua ciri-ciri sastra, yang ketiga wilayah studi sastra, dan yang keempat wilayah kesusastraan. Manfaat sastra. Yang pertama, sastra menunjukkan kebenaran hidup. Sastra dihargai karena berguna bagi hidup manusia. Sebuah karya sastra tidak dapat digolongkan sebagai karya sastra apabila karya tersebut menuturkan pengalaman uang dapat menyesatkan kehidupan manusia. Yang kedua, sastra untuk memperkaya rohani. Dalam membaca sastra, kita hendaknya menikmati jalannya cerita, pelukisan watak, mempertimbangkan, mencari kebenaran yang ada di dalam, dan juga ikut aktif mencari makna yang ada. Makna pembaca memperoleh kekayaan rohani yang dapat memperkuat jiwanya. Jiwa akan kuat jika diisi dengan kekayaan rohani, yakni salah satunya diperoleh melalui karya sastra. Yang ketiga, sastra melampaui batas bangsa dan zaman. Karya sastra Mahabharata dan Ramayana menceritakan kejadian beberapa ratus tahun lalu. Cerita tersebut masih tetap hidup dalam sampai sekarang. Hal ini berarti melampaui batas zaman. Cerita ini digemari manusia karena berisi pengalaman hidup yang mendasar yang masih terjadi sampai saat ini, seperti kesetiaan dan pengkhianatan, perang saudara, orang tua yang tidak mengakui anak, dan lain sebagainya. Yang keempat, sastra dapat memiliki santun berbahasa. Sastra kaya dengan kata-kata yang tersusun secara tepat dan mempesona. Seseorang dapat belajar tata krama bahasa dari pengungkapan kata-kata sastrawan. Sebagai seorang pendidik dan terpelajar, sudah semestinya mampu berbicara, menulis dengan menggunakan bahasa yang baik dan berterima. Jadi bahasa sastra dapat digunakan sebagai alat untuk menarik hati para pendengar sesuai dengan keperluan. Pemilihan bahasa sastra untuk siswa sekolah dasar. Jadi bekal yang wajib diketahui bila akan mengevaluasi buku sastra anak-anak adalah seperangkat nilai eksentrik dan intrinsik sastra yang sesuai dengan kemampuan melihat dan memahami dunia anak-anak. Jadi, kesimpulannya adalah siswa sekolah dasar mempelajari sastra dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan siswa mengapresiasi karya sastra. Kegiatan mengapresiasi sastra berkaitan dengan latihan mempertajam perasaan, penalaran, daya hayal, serta kepekaan terhadap masyarakat, budaya, dan lingkungan hidup. Pengembangan kemampuan bersastra di sekolah dasar dilakukan dengan berbagai jenis dan bentuk melalui kegiatan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kami berharap materi presentasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada salah kata atau kurang kata, tolong dimaafkan. Kami akan membuka sesi tanya jawab di forum diskusi.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.